Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Anjay. Mulai detik ini yang punya bendok, punya golok, punya barang, punya celurit, punya senjata tajam, golok, wapak, aurok, wiji, beratip, semuanya asah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah ada di channel ini. Yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Teman-teman, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang katanya sih ini Ustadz teman-teman. Kalau di YouTube itu atau di sosial media selalu judulnya Ustadz Gilang Al-Ghifari gitu ya. Beliau ini katanya muridnya Habib Bahar. Penampilannya juga rada-rada mirip lah. Kalau secara penampilan fisik ya rada mirip juga dengan Habib Bahar yang ciri khas rambut panjang terus agak merah-merahan gitu ya, dan nada bicaranya ketika dalam berceramah juga tinggi. Jadi memang sepertinya benar-benar terinspirasi dari gurunya yaitu Habib Bahar. Dan Ustadz Gilang Al-Ghifari ini juga sering mengajak jamaahnya untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bela agama dan bangsa Indonesia, saudara. Takbir. Prajurit. Kalau kita menyimak video-video ceramahnya beliau ini memang seakan-akan kita dibawa ke imajinasi seolah-olah negara kita ini udah diambang peperangan. Bahkan gak nanggung-nanggung nih mengajak jamaahnya yang punya celurit, yang punya pedang, yang punya golok untuk diasah agar tajam dan menunggu komando ulamanya katanya, entah ulama siapa. Yang jelas katanya tunggu komando dari ulama untuk berperang. Beliau bilang udah mulai saat ini, mulai detik ini, yang punya bendok, punya golok, punya barang, punya celurit, punya senjata tajam, golok, wapak, aurok, wiji, beratip, semuanya asah udah. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira siap ikut komando yang istiqomah? Siap ikut ulama yang istiqomah? Yakin lu siap? Yakin lu siap? Benar-benar dibawa suasana perang ya jamaahnya. Imajinasinya itu seolah-olah udah mau berperang gitulah, sampai disuruh mengasah golok, mengasah parang dan lain-lainnya. Ya mungkin begitu cara dakwah beliau. Kita berbaik sangka mungkin memang seperti itu cara beliau untuk menguatkan umat Islam dalam membela agama Islam. Namun saya akan memberikan saran ya, kalau mau diterima sarannya monggo, kalau tidak ya gak apa-apa. Saya bukan ustadz nih, saya orang biasa, saya YouTuber biasa lah yang punya kepedulian terhadap agama Islam, terhadap umat Islam di Indonesia. Saran saya tuh begini, kalau memang tujuan dakwahnya adalah menguatkan semangat juang para muslimin untuk berjuang membela agama Islam, lebih baik dalam dakwah, dalam ceramahnya itu jelaskan tentang sejarah-sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Ambil hikmah dari cerita-cerita sejarah peperangan Rasulullah, dan itu ceritanya keren-keren loh. Bagaimana Rasulullah mengatur strategi untuk bisa melawan musuh dalam jumlah yang sedikit, pasukan Rasulullah bisa menang melawan jumlah yang sangat banyak. Ada juga kalanya Rasulullah terluka hingga baju perangnya rusak. Jadi Rasulullah itu kesatria banget. Rasulullah itu adalah pahlawan yang sangat luar biasa memang. Orang-orang barat mereka punya cerita-cerita fiksi yang populer tentang Marvel, tentang Superman, tentang superhero mereka itu semua fiksi. Dan menariknya kita sebagai Islam punya cerita sejarah tentang pahlawan yang luar biasa, pahlawan dunia yang diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, yaitu Rasulullah SAW. Yang lebih menariknya lagi, itu bukan fiksi, itu nyata, bahkan menjadi akidah kita sebagai umat Islam. Makanya lebih baik cerita-cerita sejarah peperangan Rasulullah yang diangkat kalau memang tujuannya untuk memberi semangat kepada jamaahnya untuk membela agama Islam, daripada hanya sekedar membawa imajinasi jamaah seolah-olah negara kita sudah mau perang gitu. Terus ada satu lagi yang saya nggak suka, ini videonya. Hak kagak ditunain, kewajiban kagak dijalanin, mamrak maur ambiar lo. Anjay, hancur udah. Itu bukan satu kali nyebutinnya. Kalau teman-teman nonton video fullnya ada beberapa kali nyebutin seperti itu. Jadi setelah takbir nanti lama-lama terus bilang lagi anjay, dan jamaahnya juga ikut bilang seperti itu. Kalau di tongkrongan kalian yang tidak ada embel-embel agama Islam di dalamnya, ya sudahlah itu urusan kalian. Tapi kalau di mimbar ceramah agama Islam dan bannernya jelas tertulis itu adalah acara-acara keagamaan Islam, tolong dihormati, tolong dijaga marwah agama Islam. Jangan bilang juga bahwa begitulah dakwah Rasulullah
terkadang lembut, terkadang keras. Begitulah dakwahnya sebagian sahabat, ada yang keras. Jangan bilang seperti itu melecehkan agama Islam. Ya benar, memang dakwahnya Rasulullah ada yang tegas, sahabat Rasulullah ada yang tegas, tapi nggak ngomong ngawur. Oke, kita lanjut berikutnya ya. Ini adalah bagian yang viral banget di TikTok ya. Saking viralnya itu banyak kiai yang mereaksi, banyak habaib juga yang mereaksi mengenai hal ini. Jadi statementnya itu, satu habaib yang bodoh ya, jahlul katanya dia ya, itu lebih baik atau lebih utama itu ya daripada 70 kiai yang alim loh. Coba kita simak nih videonya ya. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih, Wah, satu habaib yang jahlul, yang bodoh itu sama dengan 70 kiai yang alim. Waduh, ini berlebih-lebihan. Pertanyaannya, belajar sama orang yang sudah kita tahu jahlul, sudah kita tahu bodoh, apanya yang mau dipelajari, apanya yang mau diambil? Yang ada kita malah ikut bodoh juga. Pun kalau ada misalnya habaib yang mohon maaf mungkin ilmu agamanya masih rendah atau ilmu agamanya tidak setinggi para kiai-kiai lainnya, tetap kita hormati nasab habaibnya. Kita hormati karena itu perintah Rasulullah. Tetapi kita jangan ikut-ikutan jadi bodoh juga. Ada satu hal yang perlu kita pahami agar kita bisa terhindar dari hal-hal khurafat, agar kita bisa terhindar dari perkara-perkara pembodohan yang mengatasnamakan agama. Yang perlu kita pahami yaitu dalilnya yang jelas ya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Di dalam Islam itu masalah fadilah, masalah keutamaan, masalah yang lebih afdol itu bukan ditentukan oleh manusia. Apalagi keutamaan itu bukan ditentukan oleh manusia. Kita tahu ini lebih utama daripada ini, amaliyah ini lebih utama daripada amaliyah ini. Itu karena firmannya Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak karena hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap orang bisa menentukan keutamaan, bisa menentukan fadilah, lama-lama siwak bekas pun bisa dijual jutaan rupiah. Nanti ada juga yang bilang, sedekah ke saya lebih utama daripada sedekah ke yang lain. Tahu dari mana sedekah ke dia lebih utama gitu ya? Padahal banyak orang lain yang kelaparan di sana yang perlu kita bantu. Jadi nggak bisa sembarangan menentukan keutamaan di dalam agama Islam. Ya harus sesuai dengan pedoman agama kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita tahu zikir yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena Rasulullah bersabda demikian. Kita tahu orang yang sebelum meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga karena memang Rasulullah bersabda demikian. Jadi itu ya benteng pertahanan kita sebagai muslim agar tidak terpengaruh dengan khurafat atau pembodohan yang mengatasnamakan agama. Harus tahu dalilnya yang jelas. Makanya Rasulullah memberi pesan kepada kita, seburuk-buruk perkara ialah perkara agama yang diada-adakan, sebaik-baik perkara agama ialah perkara agama yang sesuai dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Dan semua perkara agama yang menyimpang dari kitabullah, Al-Quran dan Sunnah itu sesat. Semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Lalu di sisi lain Rasulullah menegaskan lagi, telah aku wariskan kepada kalian dua perkara yang mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Semoga teman-teman yang nyimak video ini bisa memahami bahwa ini adalah kritik dan saran, bukan untuk membenci siapapun. Karena biasanya kalau saya bahas-bahas seperti ini banyak yang salah paham, banyak yang menganggap bahwa saya membenci para habaib. Nauzubillahi min zalik. Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk hormati dan muliakan para habaib. Gak mungkin lah saya membencinya. Kalau tujuan saya adalah memang untuk membenci, pasti narasi saya adalah menghina pribadinya, mencaci maki pribadinya. Tapi karena memang saya bukan tujuannya membenci, lihat narasi-narasi video saya itu adalah narasi yang menyelamatkan umat dari penyimpangan akidah, penyimpangan agama. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jikalau ada kata yang salah. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.